128/10 Sekte Tang, Rebound Batwing. Tetapi pada saat ini, lapisan demi lapisan cahaya hitam tiba-tiba naik di bawah kaki Dai Mubai, helai rumput perak biru. Blue Silver Grass segera mengembun bersama setelah naik, menjadi sangat keras. Tidak hanya memblokir aliran udara yang berputar di luar, tetapi pada saat yang sama juga membentuk penghalang 7 lapis di sekitar Dai Mubai. Dengan Dai Mubai dalam krisis semacam ini, Tang San tidak dapat menahan konsumsi kekuatan roh dan meluncurkan kemampuan cincin roh 10.000 tahun, penjara perak biru. Secara keseluruhan 7 penjara perak biru langsung ditujukan ke Dai Mubai. Suara gerindra yang menusuk telinga langsung meletus di mana Moonblade dan Blue Silver Prison bersentuhan. Satu sisi adalah Moonblade yang didukung oleh kekuatan roh tirani, dan terlebih lagi penguatan kemampuan fusi roh, sementara sisi lain adalah kemampuan roh 10.000 tahun keempat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mana yang akan menang pada akhirnya? Lapisan demi lapisan penjara perak biru pecah di bawah pisau bulan yang menggiling, tetapi cahaya merah pedang bulan juga jelas melemah. Melonjak di udara, Tang San tidak tinggal diam. Jatuh dari langit, Eight Spinder Lens miliknya terentang, langsung melemparkannya ke Xie Yue. Dengan Eight Spider Lens ditambah 4 anggota badan, Tang San paling banyak bisa menyerang Xie Yue dari 12 arah yang berbeda. Di permukaan tampaknya Xie Yue sudah ditekan untuk dirugikan, dengan kemampuan pertempuran Tang San mampu sepenuhnya melepaskan serangan 12 arah. Namun, saat ini Xie Yue mengungkapkan kekuatannya sebagai salah satu generasi emas. Dia hanya menggunakan satu gerakan sederhana untuk mematahkan kekuatan mendadak Tang San. Tubuh berputar satu putaran seperti kilat, pedang bulan lainnya melonjak keluar, berputar dengan kecepatan tinggi saat memotong ke arah Tang San, melepaskan desisan tajam yang menusuk telinga. Dalam hal kekuatan serangan, secara tak terduga bahkan lebih kuat daripada serangan terhadap Dai Mubai. Serangan terhadap Dai Mubai harus tidak terduga, jadi Xie Yue tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengurangi suara, tetapi untuk serangan ke Tang San ini, dia tentu tidak akan menahan diri. Melihat Moonblade datang ke arahnya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena dia menemukan bahwa kecepatan Moonblade itu sangat menakutkan bahkan ketika dikunci dengan Purple Demon Eye-nya, dan faktanya, Moonblade itu bahkan tertinggal setelah gambar. Tang San segera menilai bahwa 8 laba-laba lensnya tidak akan mampu menahan kekuatan pemotongan itu. Seringai muncul di sudut mulut Xie Yue. Sejak awal pertandingan, akhirnya memasuki kendalinya. Jadi bagaimana jika kamu bisa melihatku dalam kemampuan mantra iblis? Dengan membiarkan saya mengambil keuntungan, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Di udara, Tang San melihat bahwa krisis Dai Mubai sudah bubar. Meskipun dia diledakkan terbang oleh tinju dari Yan saat dia menabrak blade bulan, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Yan juga secara bersamaan didorong beberapa meter oleh pemenggalan neraka dari Zuzu King, dan di permukaan situasinya masih dalam keseimbangan. Suara siulan tajam Moonblades dan garis merah yang semakin mempesona di permukaannya memberikan tekanan besar pada Tang San. Tetapi pada saat ini, pencapaian tempurnya yang sebenarnya terungkap. Melihat Moonblade memotong udara seolah ditarik ke arahnya, Tang San merentangkan tangannya dan menariknya dengan tajam, secara bersamaan menyimpang di udara, saat tangan kirinya terbang dengan tajam, lebih dari 500 Jin Clear Sky Hammer muncul untuk menemuinya. Dengan ledakan keras, Clear Sky Hammer dan Moonblade ditembakkan secara bersamaan. Apa yang dimiliki Moonblade adalah keunggulan kekuatan roh Xie Yue yang kaya dan kuat, sedangkan Clear Sky Hammer memiliki efek kekerasannya sendiri dan bobot menakutkan 500 Jin. Akibatnya, hasil dari dua roh besar yang bertabrakan ini adalah untuk terbang secara bersamaan. Wajah Xie Yue sedikit berubah. Tangan kanan memberi isyarat, tangan kiri melambai, yang terbang di udara Moonblade diam-diam kembali ke telapak tangannya. Tapi Moonblade lainnya sudah di udara, bergegas sekali lagi menuju Tang San. Pada saat yang sama, dia juga segera membuang pedang bulan yang telah kembali ke tangannya. Jadi bagaimana jika kamu bisa menggunakan Clear Sky Hammer untuk menahan Moonblade-ku? Anda hanya memiliki satu Clear Sky Hammer, sementara saya memiliki 2 Moonblades. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat memblokir satu serangan demi satu. Bagi Tang San, Moonblade seperti pisau daun willow angin pengembalian ukuran besar. Melihat kedua pedang bulan itu melengkung ke arahnya seperti meteor yang mengejar bulan, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya.
Seorang Grandmaster senjata tersembunyi yang luar biasa benar-benar diambil sebagai target oleh lawan, perasaan semacam ini sangat sulit untuk diambil. Tubuhnya jatuh di udara, sekarang Tang San menjadi sangat tenang. Sinar cahaya keemasan ungu keluar dari matanya, dan tangannya secara bersamaan benar-benar berubah menjadi warna giok. Dia tidak bisa menggunakan senjata tersembunyinya, jadi yang bisa diandalkan hanyalah mengingat Clear Sky Hammer. Jika dia memegang Clear Sky Hammer untuk menjatuhkan Moonblades lawan, Tang San bisa yakin kekuatan roh lawan yang jauh lebih unggul pasti akan melukainya, itu sama sekali tidak diinginkan. Pupil matanya tiba-tiba berkontraksi, apa yang digunakan Tang San masih merupakan Clear Sky Hammer. Kali ini dia tidak mengirimkannya langsung. Clear Sky Hammer yang gelap berputar di udara, tampaknya lambat, tetapi tepat untuk bertemu dengan Moonblade pertama. Persis sama seperti terakhir kali, Clear Sky Hammer dan Moonblade secara bersamaan dikirim terbang. Tapi ajaibnya, Clear Sky Hammer yang terlempar itu tiba-tiba mencegat Moonblade lainnya di udara, bertabrakan sekali lagi. Meskipun kekuatannya kurang kali ini, itu masih cukup untuk mengubah arah pedang bulan itu, terbang miring, tidak dapat mengancam Tang San. Reaksi pertama Xie Yue adalah itu tidak mungkin. Mungkinkah itu kebetulan? Ini tentu saja bukan kebetulan. Tang San mengandalkan Purple Demon Eye serta kecepatan rebound pertama kali Moonblade bertabrakan dengan Clear Sky Hammer untuk secara tepat menilai sudut yang diperlukan untuk bertabrakan dengan Moonblade dan perubahan arah rotasi untuk menyerang 2 dengan 1, berhasil menjatuhkan Moonblades. Di antara teknik senjata tersembunyi Sekte Tang, ini disebut 2 burung dengan 1 batu. Tidak ada teknik yang brilian untuk itu sendiri, tetapi kesulitannya terletak di Tang San sekarang menggunakan senjata tersembunyi berat 500 jin ini. Persyaratan dalam kontrol, dan masih akurasi perhitungan, tidak diragukan lagi cukup menunjukkan kekuatannya sebagai Grandmaster senjata tersembunyi. Kedua Moonblades telah kembali ke tangan Xie Yue lagi, dan Tang San juga menginjakkan kakinya di tanah. Dalam pertukaran kali ini, kedua belah pihak telah terikat, tidak memegang keuntungan. Xie Yue agak marah. Bahkan jika lawan memiliki tulang roh, saat ini kekuatannya digabungkan dengan Huliena. Dilihat dari gerakan Tang San, kekuatan roh, serta reaksinya, lawan menerima pengaruh yang sangat kecil dari kemampuan mantra iblis, bahkan sampai dapat diabaikan. Tapi meski begitu, dengan kekuatan roh yang jauh lebih tinggi, apakah dia tidak bisa mengalahkan lawan untuk waktu yang lama? Tidak, ini tidak mungkin. Pupil Xie Yue yang androgini mulai berkontraksi dengan cepat, pembuluh darah biru menonjol di tangan mencengkeram sepasang pedang bulan, kedua lengan perlahan memanjang ke kedua sisi, mengayunkan pedang bulan, membentuk lingkaran. Menatap Tang San, tatapannya seperti iblis yang memutuskan seseorang untuk dimangsa. Tang San masih tenang, bahkan tanah longsor tidak akan mengubah kulitnya. Ini adalah persyaratan dasar untuk senjata tersembunyi Sekte Tang. Mampu tetap tidak terpengaruh dalam penghalang mantra iblis bukan hanya karena efek penangkal dari 8 tombak laba-laba di punggungnya, tetapi yang sama pentingnya adalah mata iblis ungu yang memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas, serta pendengarannya yang bisa menentukan posisi dari suara. Menarik napas dalam-dalam, Xie Yue tampaknya tidak khawatir, tatapannya tertuju pada Tang San. Kamu adalah orang pertama yang menguji kemampuan ciptaan saya. Untuk dapat jatuh ke kemampuan ciptaan saya, Anda harus merasa terhormat. Tang San dengan dingin berkata, kamu masih belum menang. Ketika Feng Xiaotian menggunakan Stormwind Demon Wolf 36 pukulan berturut-turut melawanku, dia seharusnya berpikiran sama. Dia bisa memberitahumu hasilnya. Dengan senyum menghina, mata Xie Yue memancarkan cahaya yang mempesona. Bisakah seorang pemula seperti Feng Xiaotian disebutkan dalam nafas yang sama denganku? Kemampuanku yang diciptakan tidak memiliki kelemahan. Rasakan, bulan purnama. Xie Yue bergerak seperti angin puyuh. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya dan kedua pedang bulan menghilang secara bersamaan. Muncul di depan Tang San hanyalah piringan putih yang sangat besar. Tanpa suara gerindra atau angin bersiul, sepertinya semua suara telah ditelan oleh piringan itu. Untuk mengalahkan Tang San, Xie Yue akhirnya menggunakan serangannya yang paling kuat. Dalam hal kekuatan roh, tidak ada banyak perbedaan antara Xie Yue dan Huliena, dan Yan, dan setiap orang memiliki kemampuan roh ahli mereka. Alasan dia bisa menjadi pemimpin generasi emas, adalah karena kemampuan yang diciptakan ini. Dan sepenuhnya menggunakan kemampuan ini saat berada dalam kemampuan fusi roh, adalah serangan tunggalnya yang paling kuat.
Mengandalkan langkah ini, dia dengan tangannya sendiri mengalahkan guru peringkat 68, sehingga mendapatkan tempatnya sebagai generasi muda Spirit Hall nomor 1. Bulan purnama terdengar seperti nama yang indah, dan pada saat ini, muncul di depan Tang San, adalah kemampuan roh yang diciptakan tanpa cacat. Lingkaran adalah bentuk yang paling sempurna, tanpa celah. Hanya dengan pandangan sekilas, Tang San tahu bahwa target tanpa jejak yang mencari serangan hebat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak dengan Disorder Wind Splitting Hammer. Xie Yue tidak melebih-lebihkan. Kemampuan bulan purnama ini benar-benar melebihi Stormwind Demon Wolf 36 potongan berturut-turut sejauh ini, dan dalam kecepatan serangan, perbedaan antara keduanya jauh, terlalu jauh. Apa yang tampak seperti piringan putih sebenarnya dibentuk oleh Xie Yue yang menggerakkan kedua pedang bulannya untuk berputar dengan kecepatan yang mencengangkan. Tang San tahu bahwa dengan menggunakan kemampuan ini dengan kekuatan penuh setelah bertarung dengan kemampuan fusi roh, bahkan jika Xie Yue menang, dia dan Huliena hampir tidak memiliki kekuatan roh yang tersisa. Pada saat ini, dia benar-benar merasa agak dikalahkan. Karena dia jelas merasakan bahwa kemampuan di hadapannya ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sendiri. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Blue Silver Grass, kemampuan binding diluncurkan, segera diikuti oleh kemampuan roh ketiga Spiderweb Restraint. Tang San tidak akan menunggu. Mati tanpa daya, dia akan menggunakan setiap metode yang bisa dia pikirkan untuk mengalahkan lawan di depannya. Saat Blue Silver Grass menyentuh piringan putih itu, ia diam-diam hancur. Bola cahaya hijau Spiderweb Restraint menutupinya, dan langsung berhamburan dan hancur. Dua kemampuan yang secara tak terduga tidak bisa membuat kecepatan maju lawan turun sedikitpun. Tang San mengerti bahwa bahkan jika dia menggunakan kemampuan roh keempatnya Blue Silver Grass untuk mengatur pertahanan sedalam 10, itu masih akan terpotong oleh bulan purnama yang berputar cepat itu. Mata Tang San menjadi cerah, dan dia mulai bergerak. Tepatnya, dia juga mulai berputar. 8 tombak laba-laba di punggungnya terentang lurus sempurna, dan Tang San yang berputar segera berubah menjadi angin puyuh. Tang San berputar ke arah yang berlawanan dengan yang dilakukan lawan. Saat ini, seluruh kekuatan rohnya dipadatkan pada Eight Spider Lens miliknya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir dan satu-satunya. Tiba pada saat ini, tidak ada teknik yang berguna. Satu-satunya hal yang efektif adalah tabrakan langsung antara kedua belah pihak. Menelan sosis merah muda yang merangsang, Tang San akan memberikan segalanya. Hong, pusaran air berputar ad hoc Tang San bertemu dengan bulan purnama. Tindakan balasan mendadak bertabrakan dengan kemampuan yang diciptakan lawan, hasilnya bisa dibayangkan. Terlebih lagi, kekuatan roh lawan masih jauh lebih tinggi darinya. Eight Spider Lens pertama dilempar ke Moon Blades, menyebabkan ledakan pertama. Bulan purnama melambat sejenak, dan bentuk menyatu Xie Yue dan Huliena bisa terlihat sebentar di dalamnya. Tapi Tang San menyemburkan seteguk darah, dan Eight Spider Lens hancur berkeping-keping sebagai hasilnya. Rasa sakit yang hebat membuat semua tubuh berputar. Tang San mengejang. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berhenti sekarang. Menarik rangsangan dari rasa sakit itu, dia sebaliknya berputar lebih cepat. Ledakan kedua bergema sekali lagi, keduanya hampir bertabrakan segera setelah mereka berpisah, dan pemandangan yang sama muncul sekali lagi. 8 Spider Lens lainnya dihancurkan. Faktanya, sebagai tulang roh eksternal, Eight Spider Lens telah lama menjadi bagian dari tubuh Tang San, seperti tulangnya sendiri. Setelah dua dari mereka hancur secara berurutan, seberapa besar rasa sakit yang harus dia tanggung. Tabrakan yang lebih putus asa masih terjadi, yang ketiga, keempat, kelima, sampai hancurnya Eight Spider Lens ke-6, ketika kemampuan yang diciptakan Xie Yue, Full Moon menjadi sedikit lebih lambat. Berikutnya adalah yang ketujuh. Tang San menyemburkan seteguk darah ketujuh. Tubuhnya benar-benar diselimuti lapisan pancaran pink, kekuatan rohnya mencapai puncaknya dari sosis merah muda yang merangsang. Dengan 8 tombak laba-laba terakhir yang tersisa, tubuh Xie Yue dan Huliena yang menyatu tidak bisa lagi sepenuhnya disembunyikan di dalam cahaya bulan, karena kecepatan bulan purnama yang turun. Dengan upaya yang praktis heroik, Tang San mengayunkan Eight Spider Lens terakhirnya. Kali ini bukan lagi ledakan, melainkan suara gerindra yang menusuk telinga. Tang San menyaksikan Eight Spider Lens ke-8-nya terus-menerus dipotong sepotong demi sepotong saat bertabrakan dengan lawan.
Dia hanya terlalu jelas tentang soliditas 8 laba-laba lens. 8 laba-laba lens hancur, punggung Tang San sudah diwarnai merah dengan darah yang mengalir dari kulit yang terkoyak di dasar 8 laba-laba lens. Saat ini kulitnya sudah pucat. Namun, perlawanan Tang San masih belum berakhir. Dia tidak memiliki kaki laba-laba ke-9, namun, dia memiliki sesuatu yang lain. Palu langit bening, akhirnya muncul di putaran terakhir ini. Menembak di bawah dorongan rotasi seperti angin puyuh Tang San, itu sangat menghantam bulan purnama lawan. Suara gemuruh yang menusuk telinga serta percikan api yang tak terhitung jumlahnya meletus dari jantung tabrakan antara kedua belah pihak. Clear Sky Hammer terbang ke udara, dan Tang San juga akhirnya tidak dapat bertahan dengan putaran yang parah. Terlempar keluar dengan suara putong, dia jatuh dengan keras ke tanah. Tapi bulan purnama yang berputar itu juga dihentikan oleh serangan terakhir itu. Xie Yue memiliki ekspresi terkejut. Saat menggunakan bulan purnama, dia ingin membunuh Tang San dalam satu pukulan. Tetapi tingkat kekokohan Eight Spider Lens jauh melebihi harapannya. Tang San memang akan kehilangan 8 tombak laba-laba dengan setiap tabrakan, tetapi kekuatan rohnya akan dikonsumsi secara substansial. Dengan tabrakan terakhir dengan Clear Sky Hammer, bulan purnamanya akhirnya tidak dapat digunakan lebih lanjut. Dan dia dan kekuatan roh Huliena juga akhirnya tidak dapat mendukung kelanjutan dari kemampuan fusi roh itu. Setan pesona menghilang, kabut merah menghilang, tatapan hampir semua penonton terfokus pada Tang San dan Xie Yue yang muncul di tengah kabut merah. Di pihak Shrek Seven Devils, hati semua orang jatuh. Tetapi untuk orang-orang Ola Roh, wajah mereka semua menunjukkan senyuman. Jatuh ke tanah, diwarnai merah dengan darah, Tang San mengejang lemah. Meskipun dia berjuang untuk merangkak, sekarang semua orang melihat itu, menjadi dua, Xie Yue dan Huliena memegang keunggulan mutlak. Pada bilah bulan Xie Yue ada beberapa lusin torehan kecil yang padat, dan wajah Huliena pucat. Tapi setidaknya mereka masih berdiri. Saat ini, dalam pertempuran di sisi lain, kedua belah pihak hampir seimbang. Yan sudah menggunakan kemampuan roh kelimanya, dan Zuzuking dan Daimubai dan juga akhirnya menggunakan kemampuan fusi roh, macan putih neraka. Dilihat dari situasi keseluruhan, pihak Akademi Shrek bahkan memiliki sedikit keuntungan. Meskipun Yan kuat, dia sendirian melawan dua, dan benar-benar ditekan oleh macan putih neraka. Dan di sisi lain, meskipun Xiao Wu dan Ma Hongjun telah mengkonsumsi banyak kekuatan roh pada awalnya, mereka didukung oleh dua master roh sistem tambahan. Pagoda Ubin 9 harta karun Ning Rongrong terus-menerus mengganti cahaya yang ditembakkannya, meningkatkannya secara komprehensif. Kemudahan dan kebebasan Tri-Aperture Governing Heart seperti menggerakkan lengan atau tangan, sangat murni, selalu memberikan dukungan yang paling tepat untuk Ma Hongjun dan Xiao Wu saat mereka paling membutuhkannya. Dan sederet sosis Oscar terus-menerus terbang dari tangannya ke tangan mereka untuk mengisi dan memasok. Akibatnya, meskipun dua lawan yang tersisa memiliki kekuatan roh di atas peringkat 45, mereka masih dipukuli dengan jelas. Yang memegang keuntungan adalah sebaliknya dua lawan mereka, memaksa mereka untuk selalu harus menjaga Xiao Wu sekali lagi menggunakan tubuh emas tak terkalahkan itu. Hilangnya kemampuan fusi roh Cham Demon tidak diragukan lagi telah merusak keseimbangan antara kedua belah pihak. Meskipun konsumsi Xie Yue dan Huliena tampak sangat besar, selama mereka menyerang Tang San sekali lagi, mereka bisa menceburkan diri ke medan perang. Ketika Cham Demon memudar, dukungan tim Spirit Hall Academy Spirit Master segera menembakkan dua sinar cahaya, secara terpisah jatuh pada Xie Yue dan Huliena, membantu keduanya pulih. Timbangan kemenangan sudah mulai bergeser. Xie Yue memandang Tang San dengan agak menyesal. Dia tentu saja melihat situasi di atas ring dengan jelas. Kamu sangat kuat. Kudengar kamu baru berusia 15 tahun ini. Sangat sulit untuk membayangkan kejeniusanmu. Dalam bakat, aku tidak setara denganmu. Mampu membuat orang nomor satu generasi emas mengatakan. Sesuatu seperti ini, tidak diragukan lagi merupakan pengakuan dari Tang San. Tetapi pada saat ini, Xie Yue juga mengangkat Moonblade di tangannya. Dia tahu bahwa meskipun Tang San sangat kelelahan, itu masih tidak sampai pada tingkat misi yang diberikan Spirit Hall kepadanya. Segera Tang San sudah berhasil merangkak dari lantai dengan susah payah. Di punggung Tang San, retakan besar 8 laba-laba lens tampak sangat menakutkan, terutama seragam hijaunya sudah diwarnai merah dengan darah, membuatnya semakin mengejutkan bahwa dia masih berdiri seperti itu.
Satu-satunya hal yang tidak berubah dari awal kompetisi, adalah mata Tang San. Tatapan di matanya masih keras kepala dan tenang. Menatap Xie Yue, Tang San menegakkan punggungnya. Tidak peduli kapan, tulang punggungnya tidak pernah bisa menekuk. Jangan berpikir kamu sudah menang. Tangan kanan Tang San perlahan terangkat. Saat ini, kekuatan rohnya sebagian besar dikonsumsi, sampai-sampai dia hanya bisa mempertahankan tangan giok misterius di satu tangan. Dan tangan kanan yang terangkat itu dipenuhi dengan serpihan Eight Spider Lens yang hancur. Mendengar Tang San berbicara, Xie Yue tidak bisa menahan diri untuk terlihat terganggu sejenak. Saat ini situasinya sepenuhnya di bawah kendali mereka. Yan dan yang lainnya mulai menggunakan kekuatan untuk menekan 7 iblis Shrek lainnya agar tidak datang membantu Tang San. Bahkan sosis pemulihan yang dilemparkan Oscar dihentikan oleh Juliana. Satu-satunya dukungan yang dimiliki Tang San adalah aliran penguatan kekuatan roh dari Ning Rongrong. Jangan bilang kamu masih punya cara untuk membalikkan situasi. Mungkin karena situasinya sudah beres, tapi Xie Yue masih berbicara sekarang. Tang San tersenyum tenang. Kamu sudah menggunakan kemampuan yang kamu ciptakan, aku masih belum. Aku sudah merasakan kekuatanmu yang sebenarnya, tapi apa kekuatanku yang sebenarnya, tahukah kamu? Kemampuan roh yang diciptakan. Dalam kondisimu sekarang, bisakah kamu masih menggunakan metode palu angin pemisah gangguan? Meskipun pagoda 7 ubin berlapis harta karun itu ajaib, itu masih tidak dapat menciptakan keajaiban bagi seseorang yang kekuatan rohnya habis dan tulang rohnya sudah habis hancur. Begitukah? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatanku yang sebenarnya. Tindakan Tang San hanya gerakan tangan kanannya. Lengan berayun, ketiaknya bergetar dengan ritme yang aneh. 5 jari terbuka dalam sepersekian detik, jari-jarinya seperti menghilang dan berubah menjadi Fata Morgana. Dan serpihan 8 tombak laba-laba di tangannya melesat ke segala arah. Tang San sebelumnya memegang 16 fragmen, sebagian besar duri dan beberapa serpihan tajam dari 8 tombak laba-laba yang telah dia kumpulkan ketika dia merangkak naik dari tanah sebelumnya. 16 fragmen terbang secara bersamaan, tetapi tidak satu pun terbang menuju Xie Yue dan Juliana, setidaknya tidak sejauh yang mereka lihat. Xie Yue tersenyum. Ini yang disebut kemampuan roh ciptaanmu. Tang San juga tersenyum, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sebaliknya, dia jatuh dengan keras ke tanah dengan suara gudong, sudah tidak sadarkan diri. Meskipun demikian, ekspresi tersenyum di wajahnya tidak berubah sedikitpun. Senyum Tang San pada Xie Yue adalah orang pertama yang memiliki nyali untuk mengejek teknik senjata tersembunyi peringkat 10 Sekte Tang, Batwing Rebound. Batwing Rebound, peringkat ke-10 dari teknik senjata tersembunyi Tang Sekte. Dapat digunakan dengan senjata tersembunyi apapun, mampu menembak paling banyak 36 senjata tersembunyi secara bersamaan. Dengan kekuatan dan kendali Tang San saat ini, dia paling banyak hanya bisa menggunakan 18 dan 16 yang dia luncurkan sekarang. Sudah menjadi batas sebelum dia jatuh pingsan. 16 fragmen, masing-masing terbang dalam garis lurus, benar-benar berhamburan membentuk busur. Begitu Tang San jatuh ke tanah, kulit Xie Yue berubah. Dia secara bersamaan merasakan 2 angin kencang datang dari kedua sisinya. Tanpa ragu sedikit pun, secara bersamaan mengangkat kedua pedang bulan, dia menjatuhkan kedua pecahan itu. Dengan 2 suara ding-ding ringan, kedua pecahan itu secara bersamaan terbang menjauh. Sama terkejutnya dengan dia adalah Juliana, yang diserang oleh banyak fragmen, sebanyak 4. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah Raja Roh. Meskipun kekuatan rohnya juga hampir habis, dengan bantuan dari guru roh dukungan pihak mereka, dia masih hampir tidak bisa menggunakan kukunya untuk mengibaskan keempat pecahan itu. Pada saat yang sama ketika mereka menghela nafas, mereka berdua secara bersamaan merasakan kesemutan. Dengan tatapan tidak percaya, mereka menyentuh serpihan yang tertanam di bahu mereka. Mereka tidak melihat bahwa pada saat yang sama ketika mereka menjatuhkan 6 chip yang menyerang mereka, mereka secara tak terduga secara bersamaan terbang ke arah orang lain, dan terlebih lagi sekali lagi dalam busur. Namun tanpa suara memotong udara karena ukurannya yang kecil dan tidak terlalu kuat. Jika teknik Batwing Rebound mudah dipatahkan, itu tidak akan cocok untuk menjadi teknik peringkat ke-10 Tang Sekte. Meskipun Tang San tidak memiliki banyak kekuatan roh yang tersisa ketika dia meluncurkannya, dia telah mencapai hasil yang dia inginkan. Keripik yang mengenai bahu Xie Yue dan Juliana tidak sedikit. Xie Yue memiliki 4 yang sebelumnya menyerang Juliana, dan Juliana memiliki 2.
Tak satu pun dari 6 fragmen gagal mengenai. Kekuatan chip ini sebenarnya tidak banyak, hanya mampu membelah pakaian dan lapisan kulit mereka saat terkena. Jika itu Xie Yue dan Hu Liena dalam kondisi puncak mereka berdua bisa memblokir teknik Batwing Rebound Tang San dengan melepaskan kekuatan roh dengan kekuatan penuh mereka, tetapi pada saat ini mereka pada dasarnya tidak mampu. Dan semua ini direncanakan oleh Tang San yang sudah tidak sadarkan diri. Memotong kulitnya sudah cukup. Jangan lupa bahwa Eight Spider Lens mengandung racun mengerikan yang bahkan akan membuat Poison Douluo sakit kepala. Hanya dalam beberapa saat, Xie Yue dan Hu Liena menemukan bahwa bahu mereka sudah mati rasa. Saat mereka menjadi waspada, bahkan memotong lengan mereka untuk mencegah racun sudah terlambat, karena mati rasa sudah menyebar ke dada mereka. Tanpa ragu sedikit pun, saudara kandung dengan cepat duduk bersila di tanah, melakukan yang terbaik untuk mendesak kekuatan roh kecil mereka yang tersisa untuk menahan penyebaran racun. Hanya ini yang bisa mereka lakukan. Putong, 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 putong. 4 suara jatuh naik hampir bersamaan. Selain Yan, 4 anggota tim Akademi Aula Roh lainnya duduk di tanah hampir bersamaan dengan Xie Yue dan Hu Liena, yang terlemah di antara mereka, guru roh pendukung, bahkan langsung jatuh pingsan. Tang San telah membuang 16 serpihan dengan teknik Batwing Rebound. Selain 6 yang digunakan untuk Xie Yue dan saudara perempuannya, 10 lainnya semuanya terbang ke 5 lainnya. Begitu dia melemparkan fragmen, untuk mengejar akurasi, pikiran Tang San telah bekerja dengan cepat dengan penilaian mata setan ungu untuk bahkan memperkirakan pergerakan 5 target dalam beberapa detik berikutnya. Itu juga karena terlalu memaksakan pikirannya dalam keadaan lemah sehingga dia jatuh pingsan. 10 fragmen lainnya sangat mirip, tidak hanya terbang melengkung, tetapi juga masih terbang berdekatan. Meskipun beberapa segera diblokir oleh lawan yang bereaksi, chip terbang keluar sekali lagi setelah diblokir, menemukan target lain. Selain Yan yang waspada dan paling kuat melepaskan kekuatan roh penuhnya, berturut-turut memblokir fragmen 8 laba-laba lens, 4 lainnya benar-benar terinfeksi. Dalam kesan siapapun, situasi pertempuran telah berubah secara dramatis. Yang sebelumnya memegang keunggulan absolut tiba-tiba kehilangan 6 orang, hanya menyisakan Yan. Timbangan kemenangan bergeser sekali lagi, dan terlebih lagi kali ini mereka bersandar begitu berat. Xiao Hu dan Oscar berlari langsung menuju Tang San. Tidak ada lagi kebutuhan bagi mereka dalam pertempuran ini. Pagoda Ubin 9 harta karun Ning Rongrong dilepaskan, meningkatkan macan putih neraka. Ma Hongjun menggunakan semua kekuatan rohnya yang tersisa, menyerang dari sayap dengan kekuatan penuhnya menggunakan Phoenix Firewire di bawah pengaruh Phoenix Ascension dan Bating Fire Phoenix. Harus dikatakan bahwa kekuatan Yan benar-benar hebat. Di bawah kondisi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia masih dengan keras kepala bertahan. Meskipun perlawanannya semakin lemah, dan setiap serangan dari macan putih neraka akan meninggalkannya dengan beberapa luka, dia masih bertahan. Tidak peduli seberapa kuat tekad paus tertinggi Bibi Dong, bahkan dia tidak bisa menjaga ekspresinya agar tidak berubah ketika dihadapkan dengan situasi di depannya. Tang San tidak melanggar aturan turnamen, apa yang dia lempar adalah serpihan 8 tombak laba-laba miliknya sendiri, bagian dari tubuhnya sendiri. Itu benar-benar bukan senjata. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa kemenangan atau kekalahan akan diselesaikan dengan lemparan ringan seperti itu? Sebuah suara tiba-tiba bergema di telinga paus tertinggi. Yang mulia paus tertinggi, saya harus memperingatkan Anda. Oh, Krisan Douluo Yue Guan baru saja akan berteriak, berani, sebelum dia melihat siapa yang tiba-tiba berani berbicara kepada paus tertinggi. Dia menemukan bahwa orang ini sama-sama gelar Douluo, tetapi bagian dari kelompok Akademi Shrek, Poison Douluo Dugubo. Paus tertinggi Bibi Dong dengan dingin melirik Dugubo. Apa yang ingin diperingatkan oleh Poison Douluo kepada kita? Dugubo tersenyum tipis. Siapapun bisa melihat betapa palsunya ekspresi tersenyumnya, tapi bagaimanapun juga dia memiliki posisinya. Di antara Spirit Masters, gelar Douluo selamanya agung. Yang mulia paus tertinggi, racun yang terkandung dalam 8 tombak laba-laba Tang San, saya juga tidak bisa larut. Hanya dia yang bisa mendetoksifikasinya. Selain itu, 3 laba-laba dingin dan panas serta Man-Face Demon Spider meracuni 8 laba-laba. Tombak, sebagai racun campuran, akan menyala dengan sangat cepat. Meskipun kekuatan roh dapat memperlambat nyala api, efeknya terbatas. Jika Anda menunda lebih jauh, saya khawatir Anda hanya akan memiliki 1 generasi emas yang tersisa.
Petik 2. Kata-kata Dugubo tidak diragukan lagi memiliki niat mengejek, tetapi tidak ada yang akan mempercayai apa yang dia katakan. Dengan martabat gelar Douluo, mustahil untuk berbohong. Dia penyendiri, dan meskipun otoritas Spirit Hall mencapai langit, dia masih tidak terlalu peduli. Tepatnya, Dugubo didukung oleh keluarga Kekaisaran Heavendale. Ekspresi paus tertinggi berkedip antara suram dan jelas. Di atas ring, wajah 6 orang yang duduk bersila menjadi semakin ungu dan hitam, dan Yan juga akan segera tidak dapat bertahan di bawah serangan gabungan dari Macan Putih Neraka dan Ma Hongjun. Kemenangan yang awalnya pasti tiba-tiba berubah menjadi adegan seperti itu, Bibi Dong benar-benar tidak bisa menerimanya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah paus tertinggi yang paling menonjol dari generasi terakhir Spirit Hall. Menimbang alternatif, dia segera berdiri. Tim Spirit Hall Academy mengakui. Kata-kata Paus Agung baru saja jatuh ketika, di sebelahnya, Ning Fengxi berdiri, mengangkat tangannya, cahaya permata berkilau dari Seven Treasure Glaze Stile Pagoda muncul di depannya. Pergi, pagoda di tangannya berputar 3 putaran dan melayang keluar, langsung tumbuh lebih besar di udara. Pada saat itu, seluruh bagian depan istana paus tertinggi meletus dengan cahaya permata. Saat pagoda ubin 7 harta karun Ning Fengxi melayang ke depan, volumenya berkembang pesat. Hanya dalam sekejap mata, itu secara tak terduga telah menjadi pagoda setinggi lebih dari 10 meter, mengambang tanpa penyangga di udara. Sebuah cahaya kabur samar keluar dari antara alis Ning Fengxi, langsung menyatu ke dalam pagoda ubin 7 harta karun, dan tubuhnya serta pagoda ubin 7 harta berkilau berkedip dengan cahaya yang sama. Ini adalah avatar roh alat 7 harta karun pagoda, juga dikenal sebagai avatar 7 harta karun. Pedang Douluo Chenxin juga berdiri secara bersamaan, diam-diam berdiri di samping Ning Fengxi. Meskipun dia tidak melepaskan semangatnya, dia masih memancarkan aura yang sangat tajam, diam-diam melindungi Ning Fengxi. Cahaya yang luar biasa muncul dari lantai 5 pagoda, langsung menyinari Tang San. Dan di sebelah Tang San dengan wajah cemas, Oscar dan Xiao Wu terlempar jatuh oleh cahaya ini. Di musim gugurnya, sekuntum bunga segar yang mekar dengan tenang meluncur keluar dari dada Xiao Wu. Kulit Xiao Wu tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk merindukan merah yang patah hati, sekali lagi menyelipkannya ke dadanya. Hanya dalam waktu singkat ini, di depan istana paus tertinggi, 4 pasang mata langsung tertuju padanya. Mengungkap ekspresi heran satu demi satu, keempat tatapan ini berasal dari paus tertinggi Bibi Dong, Krisan Douluo Yue Guan, Hantu Douluo Gui Mei, serta pedang Douluo Chenxin. Keempat wajah semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut, dan secara bersamaan gelombang emosi yang masih tak tertahankan. Menunjukkan ekspresi yang sama seperti mereka juga merupakan racun Douluo Dugubo yang tidak jauh. Tatapan 5 kekuatan besar terfokus pada Xiao Wu dalam sekejap. Xiao Wu jelas merasakan tekanan dari mereka. Wajahnya langsung memucat, menundukkan kepalanya, dia dengan susah payah menolak cahaya beracun yang masuk ke matanya.